Ini mah gampang banget. Oh beda ya Pak, sampai Bapak buat. Buat ibu-ibu mau bikin kue kering, mau bikin nastar, bikin segala macem, aman. Bang, mau apa bang? Kalau sama tiramisu. Aroma harum roti yang dipanggang ini semerbak menggugah selera bagi siapapun yang menciumnya. Namun siapa sangka kue dengan kematangan sempurna dan tekstur lembut ini tidak lahir dari oven listrik mahal ratusan watt, melainkan dari oven tangkring jadul. Pagi-pagi enaknya ganjil perut dengan makan roti. Nah, tapi kalau di samping saya, ini rotinya di oven pakai oven tangkring atau otang. Nah, ini nih. Ini rotinya mantep-mantep juga ya. Ada 1, 2, 3, 4 oven yang disiapin. Ya, sesuai namanya, oven tangkring atau yang juga disebut oven kompor dipakai dengan cara ditangkringkan atau ditumpangkan di atas nyala api kompor. Kalau pakai oven listrik biasanya nggak cocok sama roti ini bang, karena dia tingkat panasnya kadang-kadang nggak begitu anu. Kalau ini kan panasnya luar biasa nih bang. Ini lebih merata ya. Iya. Meski tampilannya sederhana, oven tangkring masih menjadi andalan bagi pelaku UMKM dan industri rumahan. Selain harganya yang lebih terjangkau, oven tangkring dikenal lebih awet dan tahan lama. Ini dia pemirsa, kalau misalkan rotinya udah di oven ya, pakai oven tangkring, dia lebih merata. Karena kalau di pinggir-pinggirnya, itu adalah spot paling panas. Tuh, cakep kan? Nah, ini harusnya dibalik nih, tapi saya nggak berani. Aduh, tuh kan. Wijennya terbang-terbang. Tidak hanya itu, karena tidak memiliki komponen elektronik, oven tangkring juga bebas dari resiko korsleting. Para pembuat kue dan roti juga bisa mengeksplorasi teknik memanggang secara manual dengan aroma panggangan alami yang khas. Alasan pakai oven tangkring salah satunya jadi ciri khas ya. Betul. Tapi tahu nggak, di Jabodetabek ada Oh ada. satu tempat yang buat oven tangkring. Bergeser sedikit dari Jakarta, perjalanan saya berlanjut ke sebuah kampung yang sudah sangat melegenda sebagai sentra kerajinan logam. Selamat datang di Kampung Dukuh, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Kaleng. Suara dentingan palu dan benturan logam yang saling bersautan menjadi nada sambut sehari-hari di kampung ini. Di sini ratusan perajin menggantungkan hidup mereka dari membuat oven tangkring. Bahan logam dalam bahasa Citerep sering disebut sebagai kaleng, sehingga apapun jenisnya dari aluminium, stainless hingga galvalum juga tetap disebut dengan satu nama, kaleng. Jadi pemirsa yang di belakang saya ini, oven kue, oven tangkring ya, awalnya cuma dari lembaran galvalum ini, yang baru kemudian nanti dipola dulu ya Pak ya. Sekarang waktunya saya membuat langsung oven tangkring. Langkah pertama dimulai dari pembuatan pola dan pemotongan bahan baku. Logam galvalum dipilih karena sifatnya yang anti karat dan cepat menghantarkan panas. Setelah dipotong sesuai pola, barulah galvalum diketok dan dirakit hingga berbentuk kotak dan menjadi oven. Biasanya saya kalau di bulan puasa cuma terima jadi nastar dari bunda saya. Sekarang saya ngerasain langsung oven tangkringnya saya cobain deh bikin. Tahap selanjutnya adalah membuat rak oven. Bagian dalam harus dibentuk presisi agar loyang tidak miring saat dimasukkan ke dalam oven tangkring. Ini apa ya? Kok beda ya Pak sampai Bapak buat? Oke, nah nanti ini dimasukin ke dalam oven tangkringnya. Buat tatakan loyangnya. Tatakan loyang ya. Oke. Nih nanti hasilnya seperti ini. Ini nggak sempurna kalau dibandingin dengan yang tadi Pak Adun buat. Nah, ini yang versi rapi, ini versi ya sudah lah. Terakhir, bagian aksesori seperti gagang oven di sisi samping juga perlu saya buat agar oven tangkring dapat dibawa dengan nyaman. Nah, buat megang. Buat megang ya. Iya, betul. Satu oven tuh butuh berapa pegangan Pak? 2. 2 ya. Nah, kalau satu ini, Oh, doyong dong. Meski terkesan jadul, proses pembuatan yang semuanya mengandalkan keahlian tangan manusia membuat setiap unit oven tangkring ini memiliki jiwa dan ketangguhannya sendiri.
Ini saya udah bener belum bikinnya? Udah. Udah bener ya? Alhamdulillah. Ya, walaupun sebenarnya perintilan sih, mungkin orang-orang juga nggak terlalu ngeh, tapi ternyata hal sekecil ini juga masih dikerjakan dengan tangan manusia. Terbukti, meski dibuat dengan alat sederhana di sebuah desa, fungsi dan kualitas oven tangkring tidak kalah dari oven pabrikan modern. Bahkan hasil karya perajin Kampung Kaleng ini telah mendulang omset besar hingga mampu mengekspor ke luar negeri. Kampung Kaleng juga menyediakan pemesanan online melalui marketplace dan situs kampungkaleng.com. Yang mereka itu berkelompok ya, ada di sini, terus melangkah berapa rumah ke depan ada lagi gitu kan. Oke, dari satu rumah itu bisa satu, misalnya nih seperti oven tangkring ini, dalam satu produksi oven tangkring itu bisa 5 sampai 6 mungkin 10 orang yang melakukan pekerjaan itu. Tada, ini dia akhirnya setelah motong-motong, terus juga diketok-ketok segala macam, jadilah oven tangkring atau oven kompor yang siap dijual ke pasaran. Jadi udah siap, udah ready buat ibu-ibu mau bikin kue kering, mau bikin nastar, bikin segala macam, aman. Oven-oven yang sudah lulus uji kelayakan ini kemudian dikemas dan dikirim ke berbagai distributor di seluruh daerah. Kalau di Jakarta, kawasan Cawang Kompor di Jalan Dewi Sartika jadi tujuannya. Di balik nilai jualnya yang ramah di kantong, oven tangkring ternyata menyimpan kerja keras, keringat, dan dedikasi luar biasa dari tangan-tangan terampil di Kampung Kaleng. Nah, setelah diracik, dirakit, di semuanya di Kampung Kaleng Citerap, akhirnya didistribusikanlah ke semua toko perabot alat kue. Salah satunya di Cawang, di Jakarta Timur. Nah, ini salah satu oven yang udah jadi dan siap deh dijual ke konsumen. Bintang Fatan, Aryo Asmoro, Jakarta dan Bogor, Jawa Barat.